Shalom pemirsa CBN Indonesia, dimanapun pemirsa sekalian berada. Senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian di pembacaan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Dan juga melalui buku ini kita akan disuguhkan suatu cara yang lebih baik yang akan menyingkapkan kepada kita semua suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis, dan semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan juga kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Nah, jadi ketika kita mempelajari buku ini, kehidupan kita itu bisa menjadi lebih sederhana. Dan juga ketika kita menjadi lebih sederhana dari perkataan kita, maka orang-orang di sekitar kita juga itu akan lebih mudah mengerti apa yang kita sampaikan. Dan juga melalui hal tersebut, kita itu bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Pada kesempatan yang indah kali ini, sebelum saya akan membawakan bacaannya, alangkah baiknya apabila saudara mau untuk mengundang orang-orang di sekitar saudara untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, sehingga kita bisa sama-sama mengerti dan mempraktekannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Bacaan kita pada kesempatan kali ini berjudul Dan Dibaptiskan. Ayat intinya terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, luar biasa sekali ya bagaimana di judul dan juga ayat intinya ini, apabila Roh Kudus itu telah bekerja, maka akan ada orang-orang yang akan menyerahkan kehidupan mereka di dalam tangan Tuhan. Pandangan itu adalah salah satu yang menarik perhatian. Lihatlah, orang-orang datang dari segala penjuru untuk mendengar murid-murid bersaksi tentang kebenaran sebagaimana dalam Yesus. Mereka mendesak masuk, mengerumuni bait suci itu. Namun, imam-imam dan penghulu-penghulu ada di sana. Mereka cemberut, kebencian terdapat di wajah mereka. Hati mereka masih dipenuhi dengan kebencian terhadap Yesus. Nah, jadi di sini ketika murid-murid itu bersaksi menceritakan mengenai kebenaran Yesus Kristus, begitu banyak orang-orang yang tertarik. Mereka sangat tertarik akan kebenaran tersebut, sehingga dikatakan bahwa orang-orang dari berbagai macam penjuru mereka mendesak masuk dan mengerumuni bait suci itu. Nah, tapi seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa apabila ada sesuatu yang benar dinyatakan, pasti akan ada sekelompok orang ataupun orang-orang yang tidak menyetujui hal tersebut. Kalau di sini dicontohkan atau diceritakan ketika murid-murid itu bersaksi tentang kebenaran Yesus Kristus, para imam-imam di sana mereka menjadi tidak senang karena mereka mau orang-orang hanya mendengarkan ajaran-ajaran mereka, sehingga dikatakan bahwa hati mereka, yaitu hati para imam-imam dan penghulu-penghulu tersebut, dipenuhi dengan kebencian terhadap Yesus Kristus. Nah, jadi kita juga itu harus bisa menjadi seperti murid-murid Tuhan Yesus pada zaman sekarang ini. Kalau kita mengetahui kebenaran tersebut, marilah kita sampaikan kebenaran tersebut. Meskipun ada orang-orang yang tidak menyukai kita, tetapi apabila kita mau bersungguh-sungguh untuk membagikan kasih Yesus, maka saya yakin dan percaya Yesus akan membukakan jalan untuk kita semua. Contoh kecilnya dari kehidupan kita setiap harinya, marilah kita melakukan sesuatu yang benar. Contohnya itu mungkin berbagi. Seperti halnya Yesus, dia itu mau membagikan apa yang dia miliki kepada orang-orang di sekitarnya. Mereka telah berpikir untuk menjumpai rasul-rasul yang
penuh ketakutan di bawah tangan penentang yang kuat dan pembunuh. Tetapi mereka mendapati mereka terangkat dari rasa takut dan diisi oleh Roh, memasyurkan dengan kuasa keilahian Yesus orang Nazaret itu. Alfa dan Omega jilid 7 halaman 36. Nah, jadi di sini mereka itu, yaitu para imam-imam, akan menjumpai murid-murid tersebut. Jadi mereka berpikir murid-murid itu merasa takut karena para imam-imam itu adalah penentang yang kuat. Nah, tetapi ketika mereka menjumpai murid-murid tersebut, ternyata rasa takut yang mereka bayangkan ada di dalam diri murid-murid tersebut ternyata sudah hilang dan diangkat oleh Tuhan dan digantikan dengan Roh Kudus. Jadi ketika para imam-imam itu mungkin memiliki niat yang jahat, tetapi Tuhan tetap melindungi mereka itu. Tuhan tetap melindungi murid-muridnya, sehingga murid-muridnya tersebut bisa terus untuk membagikan pekabaran firman Tuhan. Di bawah pengaruh penerangan surga, kitab suci yang telah dijelaskan oleh Kristus kepada murid-muridnya berdiri tegak di hadapan mereka dengan gemilang dan dalam kebenaran yang sempurna. Tirai yang telah menghalangi mereka sehingga tidak dapat melihat kepada kesudahan dari sesuatu yang telah dihapuskan, sekarang telah dialihkan, dan mereka mengerti dengan jelas tujuan misi Kristus dan sifat kerajaannya. Nah, jadi di sini ketika murid-murid itu memiliki kesungguh-sungguhan untuk membagikan pekabaran Yesus Kristus, maka terang dari surga itu datang ke dalam diri mereka sehingga mereka bisa memiliki karisma di mana ketika mereka menyampaikan pekabaran firman Tuhan, banyak orang yang akan datang untuk mendengarkan pekabaran tersebut. Begitu juga dengan kehidupan kita. Apabila kita telah mengetahui kebenaran tersebut, maka janganlah sekali-kali kita menyimpannya untuk diri kita sendiri, tetapi marilah kita bagikan kebenaran tersebut sehingga kita itu bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Dan juga ketika kita melakukan hal tersebut, pastilah kita akan merasa bahagia karena kita itu bisa membawa suatu terang kepada orang-orang di sekitar kita. Mereka dapat berkata-kata dengan kuasa juru selamat, sementara mereka membukakan rencana keselamatan kepada para pendengarnya. Banyak yang terbukti bersalah dan diyakinkan. Tradisi-tradisi dan tahayul-tahayul yang ditanamkan oleh imam-imam disapu bersih dari ingatan mereka dan menerima pengajaran juru selamat. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri untuk dibaptis. Tulisan ini diambil dari buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 37. Nah, jadi di akhir pembahasan kita kali ini dikatakan bahwa ketika murid-murid itu berkata-kata, mereka itu dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Dan juga dari hal tersebut kita bisa melihat bahwa yang dulunya orang-orang itu yang mungkin belum mengenal ajaran Yesus Kristus, mereka mendengar para imam-imam dan pikiran mereka itu diisi oleh tradisi-tradisi, tahayul-tahayul, hal-hal yang tidak benar. Setelah mereka mendengarkan pekabaran firman Tuhan, hal-hal yang tidak baik itu menjadi pergi dan diisi dengan hal-hal yang benar, sehingga banyak orang-orang yang bersyukur ternyata selama ini yang mereka percayai, yang mereka yakini itu adalah sesuatu yang salah. Dan ketika murid-murid itu datang, maka pikiran mereka itu dibersihkan dan diisi dengan sesuatu yang bersih, yaitu sesuatu yang berasal dari Bapa kita yang di surga. Bagaimana ketika kita percaya kepadanya, maka sifat kita untuk mempercayai diri kita itu sendiri itu akan berkurang. Dan juga ketika kita mempercayai Bapa kita di surga, maka kita itu tidak akan lagi percaya kepada orang lain karena
Mungkin ketika kita percaya kepada orang lain, pastilah mungkin orang tersebut kita pikir mereka sudah benar. Tapi ternyata di dunia ini tidak ada orang yang 100% benar. Yang benar itu hanyalah Tuhan itu sendiri. Sehingga marilah kita menjadikan Tuhan itu sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, apa yang akan kita berikan kepada orang lain, semuanya itu terstruktur dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kiranya melalui pembahasan kita kali ini yang berjudul dan dibaptiskan, kita itu bisa menjadi orang-orang yang menerima ajaran-ajaran daripada Tuhan. Dan kita bisa membuang apa yang selama ini kita percayai benar, ternyata itu berlawanan dengan kehendak Tuhan. Sampai bertemu lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.